Pada kuliah ini saya mendapat tugas untuk menceritakan hal ihwal arwah di alam barzah. Sebelumnya saya kira bapak dan ibu-ibu tahu bahwa alam barzah adalah sebuah alam antara alam dunia ini dengan alam akhirat nanti. Alam barzah juga adalah sebuah episode baru dalam perjalanan kehidupan kita. Setelah kita menempuh kehidupan dunia, lalu kita mengalami kematian. Kematian sebetulnya adalah gerbang yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang baru, sebuah episode baru. Karena itu para sufi sering mengatakan bahwa ketika Allah mematikan, sebetulnya Allah menghidupkan kembali. Karena itu kata yumi itu kan selalu kalau dalam zikir kita digabung dengan yuhyi, ya, yuhyi wa yumit, wa yumitu wa yuhyi. Salah satu zikir saya ialah menggabungkan dua-duanya itu. Falahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa yumitu wa yuhyi wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak orang ketakutan menghadapi alam barzah itu, takut mati. Walaupun dianjurkan takut mati itu, termasuk amal soleh ialah takut mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan kepadamu dua pemberi nasihat, yang satu bisa bicara dan yang satu lagi membisu, kata Nabi. An-natiq was-somit. Penasehat yang bicara adalah Al-Quran, dan penasehat yang bisu adalah kematian. Jadi ketika kita berziarah kepada orang-orang yang baru ditinggal mati oleh keluarganya, lalu kita menjenguk jenazahnya, jenazah itu memberikan nasihat kepada kita dengan kebisuannya. Seakan-akan jenazah itu menyapa kita dan mengatakan bahwa hari ini adalah giliran saya, dan hari-hari berikutnya udah pasti giliran Anda. Jenazah itu tidak bakal dapat giliran lagi. Dapat giliran itu adalah kita yang ditinggalkan. Karena itu Nabi mengatakan, menyuruh kita untuk mengantarkan jenazah, juga berziarah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Diperintahkan itu ziarah itu, sunat itu ziarah itu, bukan bid'ah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakirukumul maut. Berziarahlah kamu, karena berziarah itu akan mengingatkan kamu kepada kematian. Sebetulnya kita tidak usah takut mati kalau kita pikir bahwa kematian itu cuma melakonkan adegan baru aja, episode baru lagi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun, ya. Nanti di belakang mereka itu ada satu alam barzah sampai hari mereka itu dibangkitkan. Kita juga seringkali diusik oleh pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan arwah di alam barzah itu. Pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam Kitabur Ruh ini. Apa yang dilakukan para arwah itu di alam barzah? Kita bisa memperoleh pengetahuan itu dari macam-macam, dari data-data antropologi. Kita juga bisa dengar kehidupan arwah itu dari cerita orang-orang tua. Kita bisa juga dengar cerita tentang arwah itu dari para dukun. Tapi semua cerita itu sepatutnya tidak kita percayai, karena satu-satunya yang memberikan penjelasan dengan baik tentang kehidupan arwah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan saya sampaikan di sini nanti adalah hadis-hadis berkenaan dengan kehidupan arwah di alam barzah. Saya juga tidak akan menceritakan penelitian ilmiah tentang pengalaman menjelang kematian, ya, near death experiences. Ada buku-buku itu yang membuktikan bahwa ternyata memang ada alam lain setelah alam kita ini. Itu mereka kumpulkan dari cerita-cerita orang yang sudah dihitung mati tapi hidup lagi. Misalnya ada yang kena stroke, kemudian dikembalikan lagi, diresusitasi, ya, sampai dia bisa bernapas kembali, lalu menceritakan pengalamannya. Atau orang yang mengalami operasi, kemudian sudah dihitung mati tapi ternyata Allah menghendaki dia hidup kembali, dia menceritakan pengalaman-pengalaman seperti itu, kemudian dikumpulkan jadi buku Near Death Experiences. Sebagian dari apa yang dialami oleh orang-orang yang menjelang meninggal dunia itu
sama dengan apa yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis itu. Misalnya ini di Amerika nih, ada orang yang pada waktu mengalami koma seperti itu dan sudah dihitung mati, kemudian setelah dalam tanda petik hidup kembali, dia bercerita bahwa dia dijemput oleh orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dalam beberapa hadis yang akan saya bacakan nanti, kita ketahui juga bahwa kalau kita meninggal dunia, kita akan dijemput juga oleh orang-orang yang mendahului kita. Dan pada kelompok-kelompok mukmin yang khusus, mereka bahkan dijemput oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya bacakan hadis-hadisnya itu. Tentu pertanyaan kita, siapa itu gerangan orang yang berbahagia bisa dijemput oleh Nabi yang mulia? Dan kalau kita nanti meninggal dan dijemput oleh Nabi yang mulia, maka meninggal jauh lebih baik daripada hidup di dunia ini. Dan mungkin kita mengharapkan agar segera kita dipanggil Tuhan dan bisa berjumpa dengan junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah orang datang kepada Sayyidina Ali dan bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kita ini takut mati dan mencintai kehidupan ini?" Sayyidina Ali berkata pendek saja, "Karena kamu memakmurkan dunia dan merusak akhirat kamu. Tentu saja kamu tidak mau pindah dari yang makmur kepada yang rusak. Jadi kalau kita mau mencintai kematian, makmurkanlah akhirat itu, termasuk makmurkanlah alam barzah itu." Mayit itu mengetahui siapa yang memandikannya, siapa yang mengurus jenazahnya, dan siapa yang mengantarkannya. Dalam hadisnya yang tentu tidak bisa baca dengan lengkap, untuk saya sebut dalam Al-Bihar jilid ke-6 ini, Biharul Anwar, ada satu bab namanya Babul Arwah fil Barzakh, arwah di alam barzah itu. Jadi kalau seorang itu meninggal dunia, secara singkat dia dibawa para malaikat ruhnya ke tempat yang tinggi, kemudian Tuhan memerintahkan ruh itu agar dikembalikan lagi ke tempatnya yang semula, jadi dikembalikan lagi, dan dia menyaksikan tubuhnya yang sudah tidak bernyawa tuh. Dia menyaksikan orang-orang yang menjenguk dia, dia menyaksikan orang-orang di sekitarnya mungkin yang membacakan Al-Quran buat dia, dan arwah itu terus mengikuti dia sampai ketika jenazahnya dimandikan, dibolak-balik oleh orang-orang yang mengurus itu. Jenazah juga ikut menyaksikan. Karena itu diantara adab mengurus jenazah ialah kita sepatutnya tidak tertawa, tidak bercanda, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Dan masih menurut hadis itu juga, para arwah itu nanti melihat manusia yang sekarang ini tidak dalam bentuk fisiknya, tapi mereka melihat dalam bentuk rohnya. Kita ketahui bahwa sebagaimana tubuh kita punya bentuk, ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Sampai saya menyebutkan jelek, tapi itu menyinggung perasaan sebagian besar di antara kita. Arwah juga begitu, ada yang bentuknya cantik, ada yang bentuknya buruk. Dan bahkan kalau di dunia arwah, banyak di antara arwah manusia itu yang bentuknya seperti binatang. Nah, yang disaksikan oleh ruh itu adalah bentuk arwah lagi, yang tidak bisa kita saksikan sekarang ini. Kalau saya melihat bapak dan ibu-ibu, yang saya lihat adalah fisik bapak-bapak dan ibu-ibu, rohnya tidak saya lihat. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu juga hanya melihat fisik saya saja, rohnya tidak bisa ibu-ibu dan bapak-bapak lihat. Dan untung itu, sebab sekiranya kita lihat, mungkin kebanyakan roh, atau roh saya lah, roh saya itu mungkin binatang buas. Karena di dalam beberapa hadis disebutkan, juga dalam ayat Al-Quran, kalau orang itu pendendam, pembenci, dengki, yang dirinya itu dikuasai oleh apa yang disebut kuwatun ghadabiyah, maka bentuk rohnya itu ada bentuk binatang buas. Di antara ibu-ibu itu, saya mohon maaf ya, ada yang pernah bercerita kepada saya tentang pengalaman near death experiences, pengalaman menjelang kematian. Jadi beliau sudah, mohon maaf kalau ada di sini sekarang, beliau ini sudah meninggal sebetulnya, tapi sekarang hidup lagi dan ikut di tazkiyah di sini. Dan harus dicatat bahwa yang ikut itu emang tubuhnya, bukan rohnya. Dalam pengalaman itu ketika beliau dioperasi, ya sekali lagi mohon maaf ini, beliau menyaksikan ada banyak binatang. Kalau menurut beberapa hadis itu sebetulnya adalah bentuk roh orang-orang di sekitar kita. Karena itulah di antara adab mengantar jenazah ialah
atau kita mau menjenguk jenazah, jenguklah jenazah itu dalam keadaan suci. Jadi sebaiknya kita berwudu lebih dahulu. Dalam beberapa fikih malahan dianjurkan kita mandi mengantarkan jenazah itu. Roh itu melihat jenazahnya diantarkan oleh banyak orang. Tempat saya ada sebuah buku, kalau bapak-bapak dan ibu tertarik bisa difotokopi, judulnya Journey to the Unseen, ya, pengalaman menuju alam barzah. Jadi itu cerita seorang jenazah, tentu tidak hidup lagi itu, cuma ulama itu melukiskannya sebagai cerita seorang aku, tapi berdasarkan hadis-hadis. Aku mengantarkan jenazahku dan aku lihat ternyata para pengantar jenazah itu kebanyakan binatang. Ada binatang buas, ada babi, dan aku heran karena yang manusianya tidak ketakutan kepada binatang-binatang buas itu. Jadi ada juga di antara pengantar itu yang rohnya memang bentuknya manusia. Mungkin itulah para ruh yang sebelum mengantar jenazah dia membersihkan dulu dirinya, kemudian dia menghilangkan segala dendam, segala kebencian. Karena itu kan dianjurkan juga kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, kita tidak menguti-kuti kesalahan dia, membangkit-bangkitkan aibnya. Itu mempengaruhi ruh kita. Dan ternyata ruh kita itu bukan saja punya bentuk, juga punya bau. Tapi baunya yang bau ruhani, bau di alam gaib. Buat orang-orang yang tingkat ruhaninya sangat tinggi, bau seperti itu tercium juga oleh orang yang hidup itu. Bisa kalau itu ruh orang yang saleh, ruh orang yang saleh itu memancarkan harum, memancarkan wewangian yang tercium oleh seluruh malaikat di alam malakut itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tobroni, agak lengkap, An-Nasai juga Ahmad, bahwa ketika ruh itu mau diambil oleh malaikat, pertama-tama turunlah malakal maut, dan dia duduk di dekat kepala orang yang meninggal dunia itu. Setelah itu turunlah ribuan malaikat lagi, sejauh mata memandang, penuhi oleh para malaikat. Kalau yang meninggal dunia itu adalah seorang mukmin yang saleh, maka malaikat Israel dengan perlahan-lahan meminta izin kepada ruh itu untuk mengambilnya. Kemudian ruh itu keluar. Dalam hadis sebutkan, begitu ringannya ruh itu keluar, seperti keluarnya air dari cereknya. Kalau air dikeluarkan dari cerek itu halus sekali. Kemudian malaikat menampungnya dan menyimpannya dalam sebuah kain sutra dari surga. Ketika ruh itu disimpan di situ, semua orang mencium wewangian. Dan para malaikat, ketika ruh itu dibawa ke langit, setiap malaikat di berbagai tempat bertanya, ruh siapa ini yang semerbak ini? Disebutkanlah karena ini ruh si fulan, ibni fulan. Dan disebutkan segala amal baik yang pernah dilakukannya di dunia ini. Kemudian dibawa ke langit yang tinggi, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Tuhan berkata, tempatkan dia di Iliyin, katanya. Lalu disuruh dikembalikan lagi ke bumi ini. Kalau yang mau meninggal itu seorang yang fasik, yang banyak berbuat maksiat, turun juga malaikat itu. Tapi untuk malaikat yang turun untuk mereka itu malaikat yang dalam Al-Quran disebut ghilazun syidad, yang wajahnya sangat menakutkan, yang keras. Dan malaikat Israel mengambil nyawanya, kalau dalam hadis disebutkan begitu sulitnya mengambil nyawa itu, karena memang rohnya juga rada takut masuk ke alam barzah itu. Kalau yang tadi itu memang sudah lama berharap dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang fasik itu takut. Jadi ketika diambil nyawanya itu, Nabi mengibaratkannya seperti orang mencabut bulu domba yang basah dengan sisir. Di bulu domba yang basah itu kan sangat sulit itu untuk diambilnya. Dicabutnya itu sangat sulit. Kemudian disimpan katanya dalam sebuah kain yang busuk. Dan ruh itu juga memancarkan bau yang busuk kepada seluruh orang di alam malakut itu. Jadi kalau dia naik, orang juga tanya, ini ruh siapa ini yang baunya seperti ini? Lalu disebutlah ruh si fulan, ibni fulan, dan disebutkanlah segala keburukan yang pernah dilakukannya di dunia ini. Dipermalukan dia di hadapan seluruh makhluk di alam malakut. Dan ruh yang seperti itu juga tidak dijemput Rasulullah, itulah pasti. Bahkan makhluk-makhluk di alam malakut lainnya pun agak malu menjemput dan mengantarkan ruh yang seperti itu. Kemudian arwah diperiksa oleh Munkar dan Nakir. Itu saya tidak sebutkan hadis-hadisnya, terlalu populer. Hadisnya ini termasuk yang qat'i juga.
dan itu sudah sering kita dengar sejak kecil. Sudah masuk juga pelajaran SD tentang agama. Saya dulu waktu pertama kali belajar agama menghafal 10 malaikat yang wajib diketahui namanya. Di antaranya malaikat Munkar Nakir. Ini kemudian para arwah yang sudah meninggal dunia itu bisa bertemu dengan arwah yang masih hidup. Ya, jadi kita ini yang masih hidup, roh kita bisa berjumpa dengan arwah yang sudah meninggal dunia. Nanti kalau saya menyebut ruh dan arwah, itu yang membedakan ruh itu kata tunggal, mufrad, arwah itu jamak. Arwah kita ini bisa berjumpa dengan arwah yang sudah meninggal dunia itu. Di mana kita berjumpa dengan mereka? Satu dalam mimpi-mimpi kita. Itu dalam surat Az-Zumar ayat 42. Bahkan ada doa-doa yang bisa kita bacakan kalau kita ingin berjumpa dengan ruh orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Baca sebelum tidur. Istri saya itu sangat mencintai kedua orang tuanya. Dua-dua sudah meninggal dunia. Saya ajarin, kalau kamu memang rindu, bacakanlah ini doa ini. Nggak mau dia, takut katanya. Katanya rindu tapi takut ya. Dan ada sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Bukhari juga Muslim. Dalam sebuah peperangan ada seorang sahabat syahid. Setelah ia meninggal dunia, sahabat itu dimimpikan oleh seorang sahabat yang lain. Sahabat itu memberitahukan bahwa perisai dia itu dicuri orang. Disebutkan siapa yang mencurinya. Dan kemudian dia juga berpesan bahwa sebelum meninggal dunia dia menyimpan beberapa uang dirham, supaya uang itu kena diberikan kepada si fulan ibni fulan. Sampai para ahli fikih mengatakan itulah kata contoh satu-satunya orang berwasiat setelah meninggal dunia. Kan kalau orang itu berwasiat itu ketika dia masih hidup, tolong berikan uang ini kepada si fulan. Ini sudah meninggal dunia baru dia menyampaikan wasiat. Ya, karena dia perang, keburu syahid, tidak sempat dia menyampaikan wasiat itu. Dia tunjukkan juga siapa yang mencuri perisainya. Dan sahabat itu ketika bangun, mengambil perisai itu. Betul seperti apa yang diceritakan, tempat-tempatnya seperti apa yang diceritakan oleh ruh itu. Saya kira di antara kita juga ada juga yang mendengar pesan dari ruh yang sudah meninggal dunia yang disampaikan kepada kita lewat mimpi. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan ada sebagian arwah yang di alam barzah itu diizinkan untuk menjenguk keluarganya. Mungkin bapak dan ibu akan berpendapat saya sedang mengajarkan ilmu nenek moyang ini, yang takhayul itu. Yang saya ajarkan ini hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di hadapan sahabatnya dan beliau menangis, sehingga sahabat-sahabatnya juga ikut menangis juga. Kata beliau, kasihanilah orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggalkan kalian dengan amal-amal soleh kalian. Pada setiap hari Jumat mereka datang menjenguk keluarganya, dan kebanyakan di antara mereka pulang dengan kekecewaan. Para arwah itu menyesali kehidupan mereka dulu di dunia yang kekurangan amal saleh. Kemudian mereka meminta kepada yang hidup ini, tolonglah bantulah aku walaupun dengan sebutir kurma, bantulah aku dengan sedekah-sedekah kalian dan doa-doa kalian. Umumnya itu arwah itu menjenguk keluarganya dan mendapatkan keluarganya itu sudah sama sekali tidak menghiraukan mereka. Tidak ada yang berdoa kepada mereka pada hari Jumat itu. Tidak ada yang mengirimkan hadiah amal soleh mereka untuk orang yang sudah meninggal dunia itu. Dan mereka pulang kata dengan kekecewaan. Itu waktu Rasulullah bercerita tentang itu, beliau menangis juga, seperti bersimpati, berempati kepada penderitaan para arwah di alam barzah itu. Nanti itu ada satu bab yang nanti akan kita sampaikan di ujung, bahwa amal-amal yang kita lakukan itu bermanfaat kepada para arwah yang sudah meninggal dunia itu. Kita akan sampaikan nanti beberapa hadisnya, atau sekarang aja supaya nanti tidak lupa. Ada persoalan di antara kita kan, sebagian umat Islam berpendapat amal-amal yang kita lakukan itu tidak bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tahlilan itu baca doa, tidak nyampe itu
ngabisin duit aja. Itu orang yang berpendapat seperti itu adalah orang-orang Muhammadiyah ya. Saya ini orang Muhammadiyah ini. Ustaz Samsuri juga ini orang Muhammadiyah. Wah, Ustaz Samsuri Wahabi beneran malah. Dulu saya juga berpendapat seperti itu. Tidak ada gunanya mengirimkan sesuatu kepada orang yang sudah meninggal dunia ini. Alasannya satu, hadis Nabi, idza mata ibnu adam min qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'ulah. Kalau seorang itu sudah meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali yang 3. Jadi sudah terputus amalnya, tinggal sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Di luar itu tidak ada manfaatnya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tidak ada katanya tukar menukar amal soleh itu, transfer amal soleh ke alam barzah itu tidak ada. Alasannya juga ayat Al-Quran, la taziru waziratun wazra ukhra, tidak mungkin seorang memikul beban yang lain. Tetapi sekarang kita cerita, ternyata kita bisa memberikan manfaat kepada yang sudah meninggal dunia. Dalam kitab Buruh ini ada satu bab khusus dengan judul hal tantafi'u arwahul mauta bisyai'in min sa'yil ahya'i. Apakah ruh yang sudah mati itu memperoleh manfaat dari amal orang yang masih hidup? Dan kemudian di sini nanti akan saya bacakan beberapa, sekarang aja saya bacakan hadis ini. Pertama ayat Al-Quran dalilnya. Ini surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang masih hidup sepeninggal mereka berdoa, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Kalau yang hanya sampai itu doa anak yang soleh aja, maka ia bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Ini bukan untuk anak soleh saja, semua alladzina ja'u min ba'dihim, semua kaum muslimin yang masih hidup sepeninggal mereka. Dan kalau hanya anak soleh saja yang bisa mendoakan, anaknya saya yang bisa mendoakan, maka kita tidak dianjurkan dong berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia, sudah putus itu seluruh amalnya. Tampaknya kita harus mentakwil itu hadis itu, karena ternyata kita bisa mendoakan orang yang sudah meninggal dunia berdasarkan ayat Al-Quran ini juga. Bukan saja anak, tapi juga yang lain bisa mendoakan orang sudah meninggal dunia. Ada orang kemudian yang berpendapat, ya deh kita bisa terima kalau doa itu, tapi kalau mengirimkan sholat, mengirimkan pahala sedekah, itu kita tidak bisa terima. Alasannya apa? Tidak bisa terima karena kalau anak Adam meninggal dunia, putus seluruh amalnya. Itu lagi alasannya. Mestinya rada kreatif dikit, karena itu apa? Hadis itu sudah ditentang dengan ayat Al-Quran ini, yang ternyata tidak terputus itu, ada yang bisa mengirimkan doa-doa mereka. Yang kedua katanya itu la taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak bisa memikul beban yang lain. Lalu saya katakan betul, yang tidak bisa dikirimkan itu adalah dosa-dosa kita. Wizr itu dalam Al-Quran juga bisa berarti dosa. Wizr itu beban. Tidak seorang bisa memikul dosa yang lain. Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Tidak ada juga kita, ya Tuhan pindahkan ini dosa saya untuk orang tua saya, waliyahzubillah ya. Jadi boro-boro berkhidmat ini malah mau kirimkan dosa kepada yang sudah meninggal dunia. Itu berhubungan dengan dosa, tidak berhubungan dengan amal soleh. Nah, saya ingin bacakan beberapa hadis ini. Tapi sebelumnya saya bacakan ini ucapan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa hadza katsirun fil ahadits. Dan ini banyak sekali di dalam hadisnya. Bal huwa al-maqsud bis salat wa kadzalika du'a lahu ba'da dafn. Seperti salat untuk mayit, begitu pula doa sesudah dia dikebumikan.
Hadis-hadisnya banyak. Kita baca sebagian saja. Wa fi sahihil Bukhari dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Sa'ad bin Ubadah tuwfiyat ummuh wa huwa ghaibun anha fa atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha fahal yanfa'uha in tasaddaqtu anha qala na'am fa inni ushiduka anna ha'itil mikhraf sadaqatun anha. Ini hadisnya sahih Bukhari dari Abdullah ibni Abbas. Sa'ad bin Ubadah, ini struktur bahasa Arab itu lucu. Sa'ad bin Ubadah meninggal ibunya. Jadi sebetulnya yang meninggal itu ibunya. Ini kalau terjemahkan pada Indonesia jadi lucu. Ibu Sa'ad bin Ubadah itu meninggal dunia, dan kebetulan ketika ibunya meninggal itu ia sedang tiada di tempat. Wa huwa ghaibun anha. Kemudian ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia dan saya tidak sempat menghadiri jenazahnya. Apakah ada manfaatnya bagi dia, bagi ibunya, kalau saya bersedekah untuk dia?" Kalau saya bersedekah untuk dia. Jadi yang bersedekahnya Sa'ad bin Ubadah, tapi dia niatkan sedekahnya itu sebagai hadiah buat ibunya. Tanya dia kepada Rasulullah, ada manfaatnya enggak sedekah saya ini? Rasulullah menjawab, na'am, betul. Kemudian orang itu berkata, kalau begitu ya Rasulullah, minta kesaksianmu bahwa saya sekarang mensedekahkan 2 kebun itu yang dibatasi dinding, 2 dinding, saya sedekahkan untuk ibuku. Dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia diniatkan untuk ibunya. Dari Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Ustaz, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yuwassi, fahal yakfi anhu an atasaddaqa anhu? Qala na'am. Seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapakku meninggal dunia dan dia meninggalkan harta sebelum sempat berwasiat. Apa bolehkah saya bersedekah untuk orang tua saya? Qala na'am. Rasulullah berkata na'am. Dalam kitab-kitab sunan, jadi Sunan Ibni Majah, Sunan Abi Dawud, Musnad Ahmad, dari Sa'ad bin Ubadah tadi yang itu. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, inna umma Sa'ad matat fa ayyu sadaqati afdal. Ya Rasulullah, ibu Sa'ad meninggal dunia, sedekah apa yang paling utama saya harus berikan untuk ibuku? Kata Rasulullah, alma, kau sedekahkan air. Tahafaro be'ran, kemudian dia menggali sumur. Mengapa disebut air? Karena pada masyarakat padang pasir, air itu adalah hal yang sangat berharga. Bersedekah dengan air itu sedekah yang sangat tinggi nilainya. Kemudian dia menggali sumur. Yang kedua, bahwa sedekah yang paling bermanfaat buat orang yang sudah meninggal dunia adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat banyak, untuk kepentingan umum. Jadi kita bisa berkhidmat kepada orang tua dengan mensedekahkan misalnya sebuah rumah untuk dipakai pengajian. Sayang sekali contohnya terlalu tradisional. Sebetulnya amal jariah itu bukan untuk pengajian saja. Saya mensedekahkan sebuah rumah untuk dipergunakan sebagai pusat lembaga penelitian. Tapi kita jarang. Kayaknya kalau untuk lembaga penelitian tidak begitu dekat dengan amal soleh. Atau kita serahkan itu sebuah rumah untuk jadi rumah kiai. Kita ya seringkali beranggapan itu bukan amal soleh juga. Karena banyak sekali ya kiai-kiai yang tidak punya rumah. Kiai itu sebetulnya tugas mereka adalah mengajar umat. Kalau kita lihat para pendeta atau para romo di Katolik, romo itu tidak punya kerja. Kerja mereka adalah membina umat. Lalu untuk kehidupannya, untuk rumahnya, umat yang menjamin itu. Kiai Islam itu tidak. Saya ini kiai juga. Saya punya pesantren. Malah saya harus kerja keras untuk membiayai pesantren saya yang selalu defisit. Jadi karena itu ketika anak saya pergi ke pesantren di Timur Tengah,
Waktu pulang saya katakan dia, Anda sekarang harus belajar ilmu-ilmu mutaakhir sebagai skill Anda yang bisa Anda jual. Karena Anda kalau nanti jadi kiai di sini tidak seperti kiai di Iran yang dijamin hidupnya oleh umatnya. Di sini kiai malah anehnya harus menjamin umatnya. Jadi karena itu termasuk amal soleh ini membangun rumah untuk para kiai itu, sehingga kiai itu dengan tenang mengajar umatnya. Dan kiai itu insya Allah kalau dijamin hidupnya tak bakal ngambil uang zakat, uang infak atau uang sedekah. Jadi sekarang nih kalau para kiai itu ngambil uang zakat, itu salah kita sebetulnya, karena kita tidak jamin kehidupan mereka. Itu tentu saja kalau itu sepanjang memenuhi kebutuhan pokoknya. Tapi kalau kiai itu sudah hidupnya bermewah-mewahan, barangkali itu harus kita pertanyakan itu. Salah satu syarat kiai yang harus disumbang itu yang hidupnya sederhana. Yang mewah-mewah jangan. Apalagi kalau kiai itu punya mercy, ya kan? Nggak usah disumbang itu. Nah, itu sebagian di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kita dapat mengirimkan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bisa juga kita salat, kita hadiahkan kepada dia. Bisa juga kita haji, lalu hajinya kita hadiahkan kepada orang tua kita. Bisa juga kita melakukan puasa dan puasanya kita hadiahkan. Ada sebuah sholat yang nanti mungkin diajarkan dalam paket sholat-sholat itu. Sholat yang kita hadiahkan untuk orang tua kita. Kita hadiahkan setiap ba'da sholat, kita lakukan sholat sunat 2 rakaat, kita hadiahkan untuk orang tua kita. Boleh, hadisnya ada banyak, Pak. Malah di sini sebutkan katsirun fil ahadits. Banyak sekali hadis-hadisnya. Hadis yang menjelaskan tidak sampai itu amal-amal kita itu cuma satu tadi itu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Dalam urusan hadis, kita itu harus memilih suara terbanyak dalam urusan hadis. Jadi kalau hadisnya sedikit, tidak diriwayatkan oleh yang lain-lain, kita tinggalkan aja. Kita lebih percaya kepada yang lebih banyak. Jadi arwah dikembalikan ke mayit di kuburnya, itu sudah tadi ya. Arwah memperoleh manfaat dari yang hidup, tadi sudah kita sebutkan. Dan ini yang berikutnya, arwah juga memberikan manfaat kepada yang hidup. Jadi kita bisa minta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itulah yang disebut tawasul. Tawasul itu artinya minta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Buat sebagian di antara bapak dan ibu-ibu mungkin ini masih jadi ganjelan. Itu kan musyrik, minta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apa sebabnya minta kepada yang sudah meninggal dunia itu musyrik? Apa keterangannya? Keterangannya satu aja, karena yang kita minta itu sudah meninggal dunia. Mengapa minta kepada yang meninggal dunia itu musyrik? Karena yang kita minta itu sudah meninggal dunia. Itu bukan argumentasi itu. Itu sama saja. Kenapa kita harus membeli sapi? Karena sapi itu lembu, ya. Dan karena itulah yang kita beli itu sapi. Itu namanya circular reasoning. Jadi yang berpikir berputar-putar. Dan kalau kita ngikuti berpikir yang berputar-putar gitu, kalau dalam bahasa Malaysianya itu disebut berpusing-pusing, pasti pusing. Jadi kita bisa minta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tentu saja bisa kita minta doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal dunia itu Rasulullah itu. Jadi ketika kita ziarah ke Madinah, ketika kita mengucapkan salam kepada beliau, mintakan juga doa dari beliau supaya Rasulullah memohonkan ampunan kepada Allah buat kita. Ada dasarnya dari Al-Quran. Alladzina ja'uka wala in zalamu anfusahum. Itu ayatnya berbunyi begini. Dan orang-orang yang datang kepadamu Muhammad setelah mereka berbuat dosa, kemudian mereka bermohon agar engkau memohonkan ampunan kepada Allah buat mereka. Lalu Rasulullah memohonkan ampunan kepada Allah bagi mereka. Pastilah mereka akan dapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu sampai doa kalau kita berada di makam Rasulullah. Doanya itu berbunyi begini. Ya Rasulullah, dahulu Allah menurunkan ayat ini kepadamu
Lalu dibacalah ayat itu. Orang-orang yang apabila berbuat dosa datang kepadamu Muhammad dan meminta agar engkau membacakan istighfar kepada mereka, pastilah mereka dapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan ya Rasulullah, inilah saya datang dari tempat yang jauh dengan memikul dosa-dosa di punggung saya. Saya bermohon kepadamu ya Rasulullah agar engkau mohonkan ampunan kepada Allah buat saya. Karena biasanya kalau kita mengucapkan begitu di depan Rasulullah, kita tidak sanggup menahan tangisan kita. Surat An-Nisa ayat 64. Jadi itu bisa kita meminta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut ayat Al-Quran itu, menurut ayat Al-Quran. Karena itu sayang sekali nih pada sebagian ONH Plus yang berangkat ke Tanah Suci mendapat pelajaran dari para pembimbingnya agar jangan minta-minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musyrik, kalau kalian ke Madinah, gitu kata para pembimbing itu dengan meyakinkan. Hendaklah kalian datang ke Madinah itu untuk niat salat saja. Jangan berniat ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haula mahrumun min barakati du'ai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang yang diharamkan untuk memperoleh berkah dari kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi itu tidak memperoleh rahmat Rasulullah yang lil alamin itu kepada seluruh alam semesta itu. Kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dulu ke Madinah tidak sempat ziarah kepada Rasulullah, tidak sempat minta doa kepada Rasulullah, bersyukurlah sekarang bahwa ikut paket ini. Dan kita tahu keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa kita dapat meminta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saya minta doa kepada Rasulullah tidak saja di sana, tetapi juga di sini juga bisa. Ziarah kepada Nabi itu tidak harus di sana, dari tempat jauh pun bisa kita lakukan. Dan kita bisa mohon kepada beliau untuk mendoakan kita. Kita juga bisa minta doa kepada kedua orang tua kita kalau mereka sudah meninggal dunia, walaupun mereka sudah meninggal dunia dan mereka mendengar pembicaraan kita. Dan ini membawa kita kepada yang berikut, bahwa arwah itu mendengar orang-orang yang menyapanya atau yang memberikan salam kepadanya atau yang mengajaknya bicara kepadanya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fis sahihaini, diterima dari Ibn Abdul Bar dengan redaksi yang bermacam-macam, min wujuhin mutaaddidatin. Saya baca hadisnya ini. Wa annahu umira biqatla badrin fa ulqau fi qalibin thumma jaa hatta waqafa alaihim wa nadahum bi asma'ihim, ya fulan ibn fulan, ya fulan ibn fulan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin jayyafu. Faqala walladhi ba'athani bil haqq ma antum bi asma'a lama aqulu minhum walakinnahum la yastati'una jawaban. Setelah perang Badar, orang-orang kafir banyak terbunuh dalam perang Badar itu. Lalu jenazah mereka dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, berhenti di depan kuburan orang kafir ini dan memanggil mereka itu satu persatu. Hei fulan ibni fulan, hei fulan ibni fulan, apakah kalian sudah menemukan apa yang dijanjikan Tuhanmu kepada kalian itu sebagai satu kebenaran? Karena aku sudah menemukan janji Tuhan itu benar kepadaku. Itu waktu Nabi mengajak bicara pada mayit-mayit itu, Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau ngajak bicara kepada kaum-kaum yang sudah menjadi bangkai? Umar itu termasuk yang berpendapat tidak ada manfaatnya itu kirim ibadah ke yang mati. Dengar juga tidak, katanya. Masa kamu bicara kepada yang sudah jadi bangkai? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walladzi ba'atsani bil haqq, demi yang mengutusku dengan kebenaran, kalian itu tidak lebih mendengar dari mereka tentang apa yang aku ucapkan. Nabi menyebutkannya asma', tidak lebih mendengar. Jadi artinya sama juga bisa mendengar pembicaraan saya, bahwa jenazah itu bisa mendengar pembicaraan saya sama seperti kalian mendengarkan pembicaraan saya. Walakinnahum la yastati'una jawaban, hanya saja mereka itu tidak bisa memberikan jawaban. Malahan masih dari
Bukhari dan Muslim juga, bahwa mayit itu bahkan mendengar bunyi terompah kaki para pengantar jenazah itu ketika mereka meninggalkan kuburannya. Dalam buku Journey to the Unseen itu, ketika dia roh itu masuk melihat jenazahnya dikuburkan, dia juga ikut masuk, menyaksikan ditutupi tanah, walaupun dia keheranan karena tanah itu kok tidak menimpa dia, tapi dia melihat orang-orang di sekitarnya masih berkumpul di situ. Lalu setelah dikubur, dia tinggal sendirian sekarang. Si ruh itu memandang tubuhnya dan kesepian gitu, dalam suasana yang tidak pasti dan menakutkan. Tiba-tiba para pengantar jenazah itu semua meninggalkan dia, insarafu, dan dia mendengar itu suara terompah kakinya meninggalkan itu, menambah kegetiran di situ. Karena itu kalau kita ziarah, salah satu doa ziarah kita itu ialah Allahumma anis wahsatahu wa sahib ghurbatahu wa amin rawatahu, kan di antaranya gitu. Ya Allah, temanilah kesepian dia. Ya Allah, temanilah kesendirian dia. Dan ya Allah, tentramkanlah kecemasan dia. Dan gabungkanlah dia dengan para arwah yang saleh. Itu di antara doa itu. Kalau kita tidak hafal yang Arabnya, bahasa Indonesianya saja. Intinya begitu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa qad tawataratil athar anhum bi annal mayyit ya'rifu ziyaratal hayy lahu wa yastabshiru bihi. Hadis-hadis sudah sampai derajat mutawatir. Mutawatir itu artinya sudah sangat sahih bahwa mayit itu bisa mendengar orang-orang yang ziarah kepadanya dan bergembira karena ziarah orang-orang kepadanya. Karena hadis yang mutawatir banyak sekali, tidak kita bacakan semuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada orang-orang yang ketika orang tuanya masih hidup, dia dicatat para malaikat sebagai orang yang berkhidmat kepada orang tuanya, albar liwalidai. Tapi setelah dia meninggal dunia, para malaikat mencatatnya sebagai orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ada juga orang-orang yang ketika orang tuanya masih hidup, dia tercatat sebagai orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tapi setelah orang tuanya meninggal dunia, dia dihitung sebagai orang yang berkhidmat kepada orang tuanya. Nah, mengapa bisa terjadi begitu? Ada orang yang ketika orang tuanya masih hidup, dia berkhidmat, berbuat baik kepadanya. Tapi setelah meninggal dunia, dia tidak lagi menziarahi kuburannya, dia tidak lagi mengirimkan amal soleh kepadanya, tidak bersedekah untuknya. Pokoknya orang tuanya itu kalau dalam komputer dimasukkan pada sebuah label ignore. Jadi sudah dilupakan sama sekali. Sehingga tentu saja dia dapat pahala dari amalnya di dunia ketika dia berkhidmat kepada orang tuanya, tapi dia kehilangan peluang untuk berkhidmat kepada orang tuanya setelah dia meninggal dunia. Satu saat saya diundang oleh Bursa Efek Jakarta, ya saat waktu itu di gedung BEJ itulah pokoknya. Akuntan ya, akuntan publik itu yang sekarang lagi rame dan menyebabkan dolar naik. Di antara hadirin ada seorang tua yang bercerita. Setelah kita cerita ini sedikit, dulu karena dia punya guru, usia gurunya itu mencapai 125 tahunan. Yang mengajarkan agama pertama kali kepadanya itu gurunya. Guru itu mengajarkan yang aneh-aneh, di antaranya kata dia bahwa para arwah itu bisa mendengar pembicaraan kita. Buat dia itu aneh kan, dia agamanya modern, pekerjaannya juga di akuntan publik kan. Tapi gurunya gitu kan, dan bahwa kita bisa mengirimkan amal saleh kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, si gurunya itu berusia panjang karena dia ini pernah berdoa. Selama orang tuanya hidup, dia tidak sempat berkhidmat banyak kepada orang tuanya. Karena itu karena dia berdoa, orangnya saleh, kata rajin beribadah. Doa yang selalu diulang-ulang, berikanlah ya Allah kepada saya usia yang panjang sehingga saya bisa berkhidmat kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia dengan melakukan amal-amal saleh buat mereka. Dan Tuhan panjangkan usianya. Jadi dia ingin mendapat kesempatan untuk berkhidmat kepada orang tuanya cukup lama dalam sisa hidupnya itu. Ya, dia tanya, karena itu katanya bingung, saya ini gimana, agama apa itu katanya. Ya saya jelaskan, itu agama yang benar. Nah kemudian arwah juga ternyata bisa saling bertemu di antara sesama mereka dan saling berziarah di antara sesama mereka.
yatazawarun, kata fi quburihim. Ini bisa dibaca pada kitab Ruh. Ini ada satu bab ini saling hal tatalaqal arwah wa tatazawar amla. Apakah para arwah itu bisa berjumpa satu sama lain dan bisa saling berkunjung sesama mereka? Mengenai arwah kalian An-Nisa itu An-Nisa 69, An-Nisa 70. Yang satu itu Al-Fajr. Nah, itu ayat An-Nisa ayat 69 itu bunyinya wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan saya bacakan asbabun nuzulnya. Diriwayatkan oleh Jarir atau Asy-Syu'bi. Saya bacakan yang panjangnya. Ja'a rajulun minal ansori wa huwa yabki. Datang seorang laki-laki dari Ansor dan dia menangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Mengapa engkau menangis, hai fulan?" Dia berkata, "Ya Nabi Allah, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dari keluargaku dan hartaku. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, engkau lebih aku cintai bahkan dari diriku sendiri. Aku kenang engkau. Kalau aku sudah teringat kepadamu, aku rindukan kamu. Aku minta keluarga aku membimbing tanganku untuk berjumpa denganmu. Tapi kemudian aku ingat bahwa engkau satu saat akan meninggal dunia, dan aku juga akan meninggal dunia. Dan pastilah nanti itu, di alam nanti itu, aku tidak mungkin berkumpul bersamamu seperti di dunia ini, karena engkau akan diangkat ke tempat yang tinggi dalam derajat para nabi. Mungkin karena aku juga masuk surga," kata dia. "Tetapi kuntu fi manzilin adna min manzilik." Tapi pastilah tempatku itu jauh di bawah tempatmu. Nabi tidak menjawab sedikit pun. Kemudian malaikat Jibril menurunkan ayat ini. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan digabungkan bersama para nabi, bersama orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Itu satu dalilnya bahwa mereka itu berkumpul juga dengan orang-orang saleh lagi. Yang ketiga itu yang Al-Fajr ya. Al-Fajr ayat 27. Al-Fajr itu ayat yang kita kenal betul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei diri yang tentram, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, dan masuklah kamu bergabung dengan hamba-hambaku yang sudah mendahului kamu. Jadi dia digabungkan lagi dengan para arwah yang sebelumnya. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke surgaku. Sebagian mufasir mengatakan wadkhuli jannati nanti itu untuk alam akhirat. Tapi sebelum wadkhuli jannati, dia masuk dulu alam barzah. Fadkhuli fi ibadi, gabunglah kamu bersama hamba-hambaku di alam barzah ini. So, nanti fadkhuli jannati wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke surgaku. Hadis yang terkenal menunjukkan bahwa para arwah ini bisa saling berkunjung dan bisa berjumpa adalah hadis Isra dan Mi'raj yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita sudah sering mendengar hadis bahwa Nabi berjumpa dengan para nabi. Bahkan beliau sempat memimpin salat para nabi itu kan. Beliau berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Berjumpa, padahal mereka jelas berada di alam arwah dan bisa berjumpa sesama mereka. Al-Fajr hanya ayat 27 sampai 30. Ya, kalau sudah semua, kita sekarang bisa diskusi lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal mengganti sholat, namanya Ustadz menyampaikan bahwa itu ada dalilnya. Kemudian dalam hal puasa, ada pengertian bisa diganti juga dengan puasa. Bagaimana dengan masalah yang dimaksud dengan memberi makan orang miskin yang disebutkan dengan fidyah? Tolong minta dijelaskan, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, saya cerita sedikit tentang dulu waktu SMA. Saya punya seorang guru ya. Guru itu sangat sederhana sekali. Dia bercerita bahwa sholat dan puasa yang kalau kita mengerjakan rukun Islam itu sebenarnya itu manfaatnya itu untuk di dunia. Karena itu tidak ada hubungannya dengan akhirat. Karena kita hidup di dunia, maka sholat itu adalah aturan Allah untuk mengatur kita hidup di dunia. Nah, saya keheranan kok guru itu mengajarkan seperti itu. Akhirnya kami setelah itu berdiskusi, apa sih Pak, jelaskan katanya. Terus dijelaskan bahwa kalau yang meninggal itu membawa amalnya sendiri. Nah, tapi guru itu sampai sekarang telah berubah pikirannya. Dan guru itu ada di depan saya, yaitu Kang Jalal. Ya. Saya udah curiga juga dari tadi. Makanya saya mau tanya ya. Saya mau tanya, mau menggugat itu. Tolong terangkan sehingga saya itu dipegang oleh kami alumni yang dulu Kang Jalal bina itu. Kami pegang gitu. Tapi sekarang saya heran kok pikirannya berubah, pola pikir atau apa ya. Iya. Terus pertanyaan yang kedua yaitu, kalau kita bicara tentang bahwa kita berdoa kepada orang yang meninggal untuk meminta doa kita atau tawasul itu, saya percaya bahwa itu maksudnya benar ya, bahwa kita ada hubungannya. Tetapi masalahnya kalau kita sebarkan kepada masyarakat yang awam, justru terjadi suatu kesimpulan bahwa misalnya salah satu contoh masyarakat Sunda itu, mereka itu sangat menghormati kepada orang yang telah meninggal dan mereka jadi tawasul. Sementara yang kalau kita belajar tauhid yang hakiki itu bahwa sebenarnya hanya ke Allah saja gitu ya. Jadi orang yang meninggal itu mungkin sudah di alam barzah itu, mungkin kalau orang yang berdosa itu rohnya itu disiksa atau apa, itu sakit sekali gitu, sehingga mereka itu berdoa, kalau saya hidup 1 menit di dunia mungkin dia akan ibadah gitu. Jadi mana mungkin gitu kita mungkin kalau minta doa kepada yang udah meninggal supaya ada hubungan. Tapi kalau mungkin kepada arwah yang betul, roh-roh kepada nabi-nabi atau wali-wali, ya mungkin itu kita percaya ya. Tapi kalau kepada masyarakat itu ke yang zaman sekarang itu nggak mungkin. Karena mereka sibuk dengan siksaan. Ya mungkin sibuk dengan siksaan. Nah, ketiga itu saya mau tanya ya, roh yang baik itu kan dibimbing bersama Rasulullah ya. Tapi sekarang bagaimana nasibnya roh yang jahat? Apa mereka disiksa terus atau dia bengong terus lihat jasadnya atau bagaimana? Nah mungkin itu ya. Makasih. Assalamualaikum. Ayo sih di sini. Pak Jalal, saya ingin menanyakan, apakah kita kalau mengirimkan doa, misalnya membaca Quran, Yasinan, malam Jumat untuk orang-orang yang telah meninggal, misalnya kakek nenek kita, tapi mereka yang sudah meninggal itu pada semasa hidupnya tidak melakukan syariah Islam, mungkin karena belum Islam gitu kan, mungkin mereka kejawen ya itu. Nah terus itu sampai nggak Pak Jalal amalan kita itu untuk mereka, sampai nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, belajar mengenai ruh ini buat saya memang termasuk baru sekitar 8 bulan terakhir. Dan kemudian saya juga termasuk orang yang sering berdiskusi dengan beberapa teman-teman di tempat kerja. Pada saat diskusi kita membahas Al-Quran ya, masih level sedikit gitu Pak ya, tapi sering ada benturan-benturan. Pada dasarnya masyarakat umum itu tidak bisa menerima. Lalu mereka katakan bahwa kamu tuh terlalu berat belajar seperti ini, nanti kamu stres dan sebagainya dan seterusnya. Termasuk ibu mertua saya sendiri habis-habisan marah gitu terhadap saya. Saya waktu itu tidak bisa menjawab dan hanya diam saja. Jadi saya tersenyum, saya bilang iya ma. Tapi pada dasarnya di dalam hati saya kok begitu gitu. Jadi bagaimana yang paling baik kita menyikapi hal seperti ini? Terima kasih. Ya Pak, nanti ada termin kedua, kita punya banyak waktu insya Allah. Jadi supaya saya masih ingat apa yang ditanyakan. Usia saya ini sudah setengah abad, jadi sudah setengah dari memori saya rusak. Pertama Pak, berkenaan dengan puasa orang tua yang bisa diganti itu,
yaitu puasa yang mengharuskan qada dia, bukan mengharuskan fidyah. Misalnya saya dulu pernah berangkat ke Amerika, percis bulan puasa saya berangkat ke sana itu. Jadi saya tidak puasa lah di sana, karena bingung juga sahurnya di mana segala macam. Jadi selama setengah bulan waktu itu di New York, saya tidak puasa. Musim panas lagi, jadi rada berat. Waktu itu saya mikir bahwa saya nanti akan tebus di musim dingin, jadi saya akan qada di musim dingin. Tapi karena saya ini orang yang malas beribadah, jauh lebih malas dari ibu-ibu dan bapak-bapak, sampai sekarang belum lunas semua itu. Karena sebelum saya melunasi sudah datang lagi qada'anun berikutnya, ya. Yang harus saya qada berikutnya itu datang lagi bertumpuk. Dan saya berpesan kepada anak saya, kalau saya meninggal dunia, kamu harus mengqada buat saya. Dan kebetulan yang saya tunjuk itu anak laki-laki saya yang tertua, dan dialah yang sering kalau satu saat memaksa saya, Pak buru-buru sekarang qada, karena dia khawatir memikul beban yang lain. Nah itu anak saya itu tidak bisa membayarnya dengan fidyah, karena puasa itu saya tinggalkan bukan karena ketentuan yang mewajibkan fidyah. Tapi kalau orang tua kita ini meninggal dunia di bulan Ramadan, atau dia sakit di bulan Ramadan, dia tidak bisa melakukan puasa karena dia tidak mampu melakukannya, kan? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Buat orang yang tidak mampu menjalankan puasa, maka hendaknya dia fidyah. Kalau dia meninggal dunia, keluarganya tidak usah mengqadokkan puasanya, tapi dia hanya membayarkan fidyahnya. Tapi kalau sebelum itu orang tua itu sebetulnya mampu berpuasa, tapi karena perjalanan atau karena hal-hal lain dia tidak melakukan puasa, itu anaknya harus mengqada puasanya. Tapi wallahu alam, Pak. Ini karena ini masalah fikih dan saya bukan ahli fikih. Dulu ketika saya menjadi guru dari penanya yang kedua, saya itu ahli fikih dulu. Ya. Dan rasanya saya menguasai betul fikih itu. Kerjaan saya kalau ceramah, ini sunnah, ini bid'ah. Sunnah masuk surga, bid'ah masuk neraka. Ini ada contohnya dari Nabi, ini tidak ada contohnya dari Nabi. Pinter benar. Itu karena buku yang saya baca memang masih sedikit. Orang itu kalau bacanya baru sedikit selalu merasa paling pinter. Sama ketika kita baru belajar silat pertama kali, wah di mana-mana kita mempertunjukkan gerakan-gerakan kita. Sampai jalan kaki saya, jalannya itu gerakan-gerakan silat. Tapi setelah menguasai silat sama sekali, tidak kelihatan gerakan-gerakan itu. Ya malu. Jadi kalau Bapak melihat saya seperti tidak ada gerakan-gerakan silat, itu sebetulnya karena saya tidak tahu emang. Jadi waktu itu saya di Muhammadiyah mengajar pelajaran namanya kemuhammadiyahan. Di kemuhammadiyahan itu faham agama Muhammadiyah, khitah perjuangan Muhammadiyah. Saya juga di kampung ngajar ngaji juga. Itu anak-anak semua menjadi Muhammadiyah ekstrim. Kalau ada yang orang tahlilan mengundang mereka bukan saya tidak mau menghadirinya, malah memaki-maki itu. Sampai saya pikir berhasil juga nih saya didik ini. Di antaranya yang berhasil saya didik adalah penanya yang kedua itu. Ya. Jadi bahwa kita tidak bisa kirim salat kepada orang sudah meninggal dunia. Salat itu hanya untuk kehidupan kita di dunia ini. Nah, karena pertanyaannya mengapa saya bisa berubah begitu? Kenapa pola pikir saya berubah? Jawaban saya pertama karena saya adalah makhluk yang berpikir. Kata orang Perancis katanya apa sih? Mirabeau ya. Dulu dalam revolusi Perancis ketika terjadi reformasi, tapi revolusi penjara Bastille diserbu, itu Mirabeau berdiri di sebuah meja di penjara Bastille itu. Dan di antara pidatonya yang dicatat sejarah kayak begini. Il y a des hommes qui ne sont les pensées. Ce sont les hommes qui ne pensent jamais. Ada orang-orang yang tidak pernah merubah pikirannya. Ketahuilah orang itu adalah orang yang tidak pernah berpikir sama sekali. Ya, jadi kalau ada orang sama aja dari dulu pendapatnya, itu dijamin Bu, tidak pernah berpikir dia. Ya. Kemudian, mana sekarang kita bisa terima kalau meminta doa itu kepada Nabi, tapi kita tidak bisa terima kalau minta doa itu kepada selain Nabi atau orang tua kita, masyarakat lah, karena mereka emang disibukkan dengan siksaan. Boro-boro bisa berdoa kepada yang hidup. Begitu logikanya. Pertama, sebetulnya kalau untuk berdoa, orang itu masih bisa berdoa kepada orang lain walaupun dia dalam keadaan tersiksa. Malah di dunia ini, mintalah doa kepada orang yang sedang disiksa, orang yang sedang dizolimi. Karena doa orang yang sedang dizolimi itu makbul. Atau kalau ada orang yang sakit gitu ya, minta doa sama dia.
Selain mendoakan kepada yang sakit juga minta doa kepada orang yang sakit itu. Karena apa? Karena mereka sedang menderita. Dan di dalam penderitaan manusia itu cenderung lebih dekat kepada Tuhan ketimbang dalam kesenangan. Apalagi mereka yang sedang berada di alam barzah. Mereka sudah meyakini seluruh ajaran Islam itu dengan keyakinan, kesaksian. Kalau sekarang ini kita baru meyakininya itu berdasarkan cerita teori aja, cerita para mubalik. Orang yang berada di alam barzah itu yakin benar itu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang janji para rasul itu. Dan karena itu kalau mereka berdoa juga doanya itu lebih makbul. Jadi jangan khawatir karena mereka sibuk dengan siksaan dan pertanyaan munkar nakir yang terus menerus tanya aja. Sebetulnya tidak itu. Munkar nakir itu tanya pada awal-awal kehidupan di alam barzah. Dalam perjalanan itu tidak terus menerus sepanjang di alam barzah itu nanya aja man robuka man. Nah ya, itu hanya pada permulaan. Itu namanya entrance examination. Ya, ujian masuk. Ujian masuk yang pertama. Cuma yang tidak lulus juga tidak dikeluarkan. Ya betul, bukan entrance examination, mungkin placement test. Nah, placement test. Ya, itu untuk ditempatkan di mana? Nah, diuji dulu oleh munkar dan nakir. Setelah itu kalau dia dan marilah kita berhusnudzon kepada orang tua kita ini. Mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang baik sehingga mereka sempat berdoa untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku akan menyesuaikan diriku sesuai dengan perkiraan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita mengira, wah itu jenazah-jenazah itu mayit-mayit yang sudah mendahului kita ini tidak bakal bisa mendoakan kita. Insya Allah tidak bisa. Karena memang begitu perkiraan kita. Dan Tuhan akan menyesuaikan dirinya dengan perkiraan kita. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Dan saya ingin memulai hidup saya ini. Kalau dulu emang begitu, hidup saya didasarkan kepada suudon aja, buruk sangka aja kepada ini. Orang sudah mati pasti disiksa lah, nggak bisa bantu kita. Juga kepada orang yang hidup itu, kenapa kita minta doa sama kiai itu? Dia juga banyak dosanya kok. Boro-boro bisa mendoakan kita ya. Apalagi kadang-kadang orang minta, Pak Kiai doakan agar rezeki saya berlimpah. Itu kiai yang kita minta doa itu miskin lagi. Jadi katanya gimana bisa mendoakan orang lain, dia sendiri juga miskin gitu. Itu prinsip suudzon. Prinsip suudzon. Karena seorang itu miskin ya, tidak sekaligus menunjukkan bahwa orang itu doanya tidak diijabah. Kalau dia mendoakan, mungkin dia kemiskinannya itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan temukan Rasulullah itu miskin. Kita tahu Rasulullah itu miskin, sederhana betul kehidupan beliau. Perlengkapan rumahnya hanya satu kantung air saja untuk beliau wudu di pertengahan malam kalau beliau salat malam. Umar pernah menemukan Rasulullah berbaring di atas tikar yang kasar ya dari rangkaian pelepah kurma. Ketika Rasulullah terbangun kelihatan bekas-bekas pelepah kurma itu di pipinya, sehingga Umar menangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa supaya diberi kekayaan seperti Kisra dan Kaisar? Lalu Rasulullah berkata, aku tidak ingin menghabiskan seluruh kenikmatan ini di dunia, kata Rasulullah. Jadi ada sebagian kenikmatan yang dipersembahkan nanti untuk hari akhirat. Tapi waktu Rasulullah miskin, itu ada seorang sahabat minta didoakan agar dia menjadi kaya, yaitu Sa'labah itu kan. Kalau Rasulullah doakan saya supaya saya kaya. Para sahabat itu rupanya tidak berpikir Nabi ini miskin, boro-boro doain orang, doain dirinya juga tidak. Sudah, lalu kalau roh jahat itu gimana di sana itu, apa bengong aja kata gitu kan? Roh jahat itu atau gimana? Mereka itu akan menempuh perjalanan panjang nanti di alam barzah ini. Di dunia sekarang ini hitungan perjalanan hidup kita itu usia. Saya misalnya sudah menempuh 50 tahun dari kehidupan saya. Dihitung dengan tahun. Di alam barzah hitungannya bukan tahun lamanya perjalanan, tapi apa? Amal-amal yang kita lakukan. Makin banyak dosa kita, makin panjang perjalanan itu. Karena perjalanan di alam barzah itu disebut oleh para sufi sebagai perjalanan tamhiyus, perjalanan pensucian, pembersihan. Karena kita ini nanti di akhirat mau kembali kepada Tuhan. Tuhan itu maha suci. Tuhan lahirkan kita di dunia ini dalam keadaan suci. Kita ini seperti anak kecil yang sudah dimandikan ibunya, disuruh main-main. Sore hari kita pulang lagi ke rumah, sudah penuh kotoran tubuh kita ini. Kata ibunya, mandi dulu kamu itu sebelum nanti menghadap aku, dimandikan. Nah, proses di alam barzah itu adalah proses pemandian. Kita dimandikan terus-menerus. Makin banyak kotorannya, makin lama mandinya, dan makin lama perjalanannya itu. Orang tua kita yang menurut dugaan kita tidak menjalankan syariat Islam, khususnya mungkin sholat ya.
Karena syariat Islam yang lain mungkin dia jalankan. Misal berbuat baik kepada tetangga, itu juga syariat Islam. Membantu orang lain yang kesusahan, itu juga syariat Islam. Cuma mungkin satu aja, sholat. Biasanya orang-orang kejawen itu begitu. Kalau dia menyatakan dirinya sebagai muslim, maka kita harus doakan dia. Walaupun menurut kita dia tidak sholat. Bahkan justru itulah kebaktian kita. Kalau bisa sekali-kali kodokkan sholat mereka itu. Wah, banyak sekali Pak itu seumur hidupnya. Ya, tapi tidak apa, kita jalankan semampu kita. Kata Rasulullah, lakukanlah sunnahku semampu kamu. Nanti sisanya itu Allah penuhi. Asal Allah tahu bahwa kita memang serius ini mau mengkodok kebaktian kepada orang tua. Jadi setelah sholat kita misalnya sholat maghrib, satu lagi kita sholat maghrib untuk orang tua kita, untuk ayah kita. Satu lagi sholat maghrib untuk ibu kita. Ya, 3 kali. Lalu kemudian orang berkata, nanti sunatnya gimana? Itu juga termasuk sunat buat kita. Perkhidmatan kepada orang tua itu sunat yang baik. Lebih baik daripada sunat rawatib yang kita lakukan. Kirimkan kepada mereka ini sebagai kodo orang tua kita. Dicicil. Mungkin tidak terpenuhi semuanya karena kesibukan kita, tapi Allah tahu bahwa kita punya niat untuk mengkodo orang tua itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Apa sampai itu tidak katanya kepada orang-orang kejawen? Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih nikmat hidup dengan prasangka baik itu ketimbang dengan prasangka buruk. Lebih stres. Nah, kita akhirnya pindah kepada pertanyaan tentang stres. Ini belajar di sini ini, gitu kalau saya tidak salah tanggal itu ya. Itu mungkin akan jadi benturan juga dengan pendapat orang-orang sekantor, katanya malah dengan ibu mertua juga. Nah, memang ada orang curiga kepada tasawuf itu. Sudah dari dulu tuh tasawuf itu dicurigai. Apalagi belajar tentang ruh itu. Pertama dicurigainya katanya tasawuf ini sesat lah. Sesat. Karena itu tentu orang tua itu harus kita syukuri bahwa dia sangat concern, sangat khawatir kita tersesat. Sementara kita sendiri senang dengan kesesatan itu. Saya kira pertama karena kita sudah dewasa, kita sudah bisa melihat apa betul-betul ini sesat atau tidak. Dan dalam pengajian-pengajian tasawuf kan tidak ada seorang pun yang memaksakan harus ikut. Tidak, itu terserah kepada pilihan kita, terserah kepada akal sehat kita. Dan salah satu hal yang diajarkan oleh tasawuf ialah menghargai perbedaan pendapat orang itu. Bahwa jalan kepada Tuhan itu tidak satu tapi banyak. Jalan untuk mendekati Tuhan itu sebanyak nafas manusia, kata orang-orang sufi. Buat mereka apa saja terserah asal bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang kedua, kita ukur apa yang disampaikan dalam ajaran tasawuf itu bertentangan enggak dengan Al-Qur'an dan hadis. Karena itu mengapa di sini dalam kuliah ruh itu kita paling banyak membacakan hadis-hadis untuk menegaskan bahwa pembicaraan kita itu bukan asbun, tetapi memang ada dasarnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu juga supaya para peserta itu nanti mengkritik lagi, keliru itu Pak. Nggak ada itu, ada dalam Al-Qur'annya ayat wa may yuti'illaha wa rasulah. Itu misalnya. Mungkin tidak akan bakal bisa begitu karena ada disebutkan ayat keberapa, surat keberapa. Kata Sayyidina Ali, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu memusuhi apa yang tidak diketahuinya. Jadi kita ini cenderung memusuhi sesuatu yang tidak kita ketahui, yang tidak kita fahami. Jadi karena itu tugas ibu beri aja pemahaman kepada dia. Bu, ini ada ajaran ini katanya kita ini harus selalu husnudon kepada Allah itu. Gimana itu? Oh bagus kata ibu tuh. Itu Bu ternyata ajaran tasawuf. Gitu. Ya. Jadi seperti penanya yang kedua, kritik itu habis-habisan ada guru. Tahu-tahu itu gurunya itu adalah yang di depan saya. Gitu. Silakan Bu, kita teruskan pembicaraan berikutnya. Menanya mantu saya itu laki-laki meninggal kecelakaan dengan anak saya berdua. Lalu dia tuh meninggali utang puasa. Saya tahu dia sakit ada berapa hari. Nah tapi kalau anak saya yang perempuan itu dikasih fidyah tuh, itu kalau bisa kan dia masih muda, itu harus dengan puasa lagi ya Pak ya, itu membayar utangnya. Nah kalau yang mantu laki-laki sebetulnya kan ada keluarganya, tapi saya lihat nggak mungkin. Apa boleh saya membayar utang dia itu menggodok dengan puasa? Ya, dia masih muda-muda, umur 25-an begitu. Jadi saya apakah mesti mengkodok dengan puasa atau dengan fidyah sebaiknya? Kalau dia itu sakit, orang yang sakit itu bayarannya adalah kodok, bukan fidyah. In kuntu mardo au ala safarin fa'iddatum
min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, maka yang harus dibayarnya adalah puasa pada hari yang lain. Puasa pada hari yang lain itu boleh dilakukan oleh yang bersangkutan, tapi kalau yang bersangkutan itu tidak sanggup melakukannya karena keburu meninggal dunia, maka boleh oleh siapapun yang lain, keluarganya, sebagai amal soleh yang kita lakukan untuk dia. Kata Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Di antaranya saling membantu dalam menjalankan puasa. Dan itu juga ungkapan kasih sayang kita kepada yang bersangkutan, kan? Haji juga bisa. Haji juga ibadah-ibadah itu. Itu termasuk albir dan at-taqwa. Dan menurut ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita harus saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Itu sebagian ulama berpendapat bahwa nanti pada hari akhirat ini tubuh kita ini akan dibangkitkan kembali, hidup lagi, dan itulah yang menghubungkan kita dengan roh itu, asar yang ada di dalam tubuh kita itu yang dibangkitkan kembali itu. Sebagian ulama lagi berpendapat tidak, yang dibangkitkan nanti itu roh aja, tubuh itu nanti jadi tulang belulang dan hancur. Tapi saya lebih memilih pendapat yang pertama berdasarkan surat Yasin. Qala may yuhyil izama wa hiya ramim kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah berserakan itu? Katakanlah yang akan menghidupkan kembali adalah Allah, sebagaimana Allah dulu menghidupkan kamu pertama kali. Pertama kali kita juga kan diciptakan Tuhan, nanti diciptakan juga nanti sebagaimana diciptakan fi awwali marrah. Dan beliau maha tahu dengan segala ciptaannya. Apa karena yang menghubungkan itu? Itu yaitu ada asar itu. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengusulkan sama Pak Kiai supaya dalam pelajaran-pelajaran paket tasawuf mendatang, kalau bisa ditampilkan juga guru-guru tasawuf yang sudah punya perjalanan rohani, semacam mi'raj rohani. Jadi kita tidak cuma mendengarkan teori saja, tapi pengalaman dari mereka, dari beliau gitu. Saya kira cukup sekian aja Pak Kiai. Terima kasih. Itu usul yang bagus Pak untuk paket kita berikutnya. Saya sebetulnya ada punya rencana di antara paket-paket itu kita akan mempelajari kehidupan para tokoh sufi sejak zaman para sahabat, tabi'in sampai kepada kita sekarang. Mengenallah sebagian tokoh-tokoh sufi seperti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa sahabat yang punya kecenderungan tasawuf yang tinggi seperti Salman Al-Farisi, Imam Ali karamallahu wajhah, terus sampai kepada para sahabat Imam Ali Zainal Abidin, Hasan Al-Basri dan seterusnya. Kalau pengalaman-pengalaman ruhani dari guru-guru tarekat di Indonesia, kayaknya saya tidak bisa menyampaikannya. Pertama karena itu mungkin pengalamannya subjektif dan tidak dicatat di dalam kitab-kitab sejarah. Kita hanya akan mungkin nanti memberikan paket khusus tentang riwayat hidup para sufi dan pengalaman-pengalaman batin mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua berasal dari Allah dan kita ingin kembali kepada Allah. Pertanyaannya, apakah ada jalan yang bisa langsung menuju ke Allah tanpa melalui alam kubur, alam barzah dan alam lainnya? Artinya jalan tak bebas hambatan dan tanpa. Kalau tidak salah, Islam ini sinonim dengan takwa. Artinya penyerahan secara total kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan doa-doa yang mohon segala macam permintaan, meskipun permintaan itu baik, apakah itu tidak bertentangan dengan ketakwaan, kecuali kalau doanya mohon ampun? Yang ketiga, ya tadi kami sebutkan kita semuanya berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita ingin kembali ke Allah. Apabila kita masih hidup di dunia ini, belum pernah mengenal Allah, apakah nanti kita tidak akan tersesat kalau kita sewaktu-waktu dipanggil? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa arwah bisa bertemu dengan roh pada saat terjadinya mimpi. Menjadi pertanyaan saya bahwa kita hidup ini terdiri daripada jasad dan roh. Apakah roh itu bisa berada dalam posisi tidak di dalam jasad? Artinya bahwa roh itu tadi bisa ketemu dengan arwah. Apakah mungkin juga roh itu di dalam kondisi jasad kita yang masih sadar, roh itu bisa berada di tempat yang lain atau bertemu dengan arwah yang lain? Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang apa? Kita sekarang kan udah sepakat bahwa ruh itu
sebelum kita lahir pun sudah ada. Bahkan di waktu Profesor Bisri mengatakan 4 kali 7.000 tahun sebelum itu. Yang saya tanya sekarang kebalikan dari kalau kita mendoakan yang sudah meninggal, mendoakan yang belum ada. Dan terus yang kedua, kalau pada kuliah yang lalu kan saat tidur roh kita itu berada di alam malakut. Kalau dalam konteks kita juga kan sering tidur itu bangun tidur atau tidur siang lah gitu. Itu ruh kita itu apakah juga berada di sana atau ya gimana, saya juga nggak ngerti gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang menarik ya, apakah ada jalan tol bebas hambatan untuk mendatangi Tuhan tanpa melewati alam-alam itu? Jawabannya ada. Kata Ibn Arabi, perjalanan kita menuju Tuhan itu, kembali kepada Tuhan itu ada 2 macam. Kita semua akan kembali kepada Dia. Dan ada 2 cara kembali kepada Dia. Satu disebut ar-ruju' al-idtirari, kembali yang terpaksa, yaitu mati. Kita masuki alam barzah, kita nanti di akhirat, kita dibersihkan nanti di barzah, juga di neraka mungkin kita dibersihkan, baru kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita semua kembali kepada Dia juga, tapi kembali kita ini terpaksa. Nah, jalan tol untuk Tuhan itu adalah kembali yang sukarela, ar-ruju' al-ikhtiyari. Di dalam Al-Quran kita memang disuruh kembali. Sebelum kita kembali yang terpaksa, suruh kembali yang sukarela. Ittabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah jalan orang-orang yang sudah berangkat menuju aku. Akulah tempat kembali kamu. Nah, ada sekarang ini ketika masih hidup pun kita bisa kembali kepada Dia. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering dibahas panjang oleh para sufi, beliau bersabda, matilah kamu sebelum kamu mati. Mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Itu jalan tolnya untuk menuju Tuhan. Jadi orang-orang sufi katanya adalah orang yang ingin kembali kepada Dia itu bukan setelah mati, tapi masih hidup pun ingin kembali kepada Dia. Yang ingin berjumpa dengan Allah itu sekarang juga di dunia ini, bukan nanti setelah melewati alam-alam itu. Dan dalam Al-Quran itu sekelompok orang yang sangat merindukan untuk berjumpa dengan kami di dunia ini. Nah, menurut Al-Quran surat Al-Baqarah, orang yang bisa khusyuk dalam sholat itu hanya orang itu yang merindukan perjumpaan dengan Allah di dunia ini juga. Orang seperti Bapak lah yang pengen jalan tol segera kepada Tuhan. Ista'inu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali buat orang yang khusyuk, yaitu orang yang yakin bahwa mereka bisa berjumpa dengan Tuhan mereka di dunia ini dan bahwa mereka pada akhirnya akan dikembalikan kepada Dia. Jadi gitu Pak. Bahkan ada orang yang bisa melihat Tuhan di dunia ini juga. Tapi sekali lagi itu di luar pembicaraan kita sekarang. Kalau buru-buru kita sampaikan, pulang dari sini kita disesatkan semua orang di sekitar ini. Apakah doa itu tidak bertentangan dengan takwa? Karena sebetulnya dalam Islam itu kita harus pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu katanya adalah sejenis kepasrahan total. Orang yang tidak berdoa kepada Tuhan adalah orang yang tidak pasrah kepada Dia. Al-Quran menyebutnya alladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang takabur, yang tidak merasa perlu lagi berdoa kepada Dia. Salah satu doa yang diperlukan oleh orang-orang yang merindukan Tuhan, yang takwa itu ialah kita minta agar Tuhan membimbing tangan kita itu kepadanya. Karena perjalanan kita kepadanya itu perjalanan yang panjang, berbahaya, penuh luka-likunya. Tanpa bantuan Dia, tanpa bimbingan tangan Dia, kita akan terhempas, tetap dijauhkan dari Dia. Jadi karena itulah kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tunjuki saya, kalau dalam terjemahan Bapak tadi, Tuhan tunjuki saya jalan bebas hambatan. Petunjuk di situ adalah petunjuk takwiniyah, bukan petunjuk tasyri'iyah. Jadi kita ingin dibimbing tangan kita ini langsung oleh Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kita ini tidak merasa bahwa amal kita ini akan menyampaikan kita kepada Tuhan.
Apa artinya amal kita ini? Yang akan menyampaikan kita kepada Tuhan adalah limpahan kasih-Nya jua. Karena itulah kita mohonkan kasih sayang-Nya untuk membawa kita. Hadhihi sholati shallaituha la li hajatin minka ilaiha wala raghabatin minka fiha illa ta'ziman wa ta'atan wa ijabatan laka ila ma amartani bi. Itu doa juga. Dan sholat itu semuanya isinya doa. Dan doa itu tidak bertentangan dengan kepasrahan. Doa malah mencerminkan kepasrahan total. Orang yang tidak mau berdoa berarti orang yang merasa dia sendiri sudah jadi al-hayyul qayyum, yang sudah berdiri sendiri, yang tidak bergantung kepada bantuan dia. Kemudian arwah ini jasad dan ruh. Apakah ada kemungkinan jasad dan ruh itu di dunia ini juga misalnya bisa berpisah, bisa berada di tempat yang lain tapi tidak mati? Kalau menurut surat Az-Zumar ayat 42, surat Az-Zumar ayat 42, Pak, itu bisa dibaca. Itu berkenaan dengan posisi ruh ketika seseorang ini sedang tidur. Ada ruh itu yang berada di tempat lain, kemudian kalau Allah berkehendak menghidupkan dia dikembalikan lagi, kalau tidak melanjutkan hidupnya ditahan Tuhan. Dan ada beberapa keterangan ketika orang itu tertidur tapi arwahnya berada di tempat yang lain. Dalam ilmu pengetahuan itu disebut disembodiment. Kadang-kadang ada satu pengalaman orang-orang yang sakit itu juga pernah, mungkin satu saat ada orang mengalami dia lepas dari tubuhnya, dia seperti berada di atas atap dan melihat tubuhnya berbaring di situ ya, yang melihat itu ruhnya. Dalam beberapa hadis juga ada satu riwayat tentang kunjungan di alam arwah itu di antara sahabat Nabi yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, karena itu seringkali tidak disebut sahabat, tapi dia sezaman dengan Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi, dan Nabi memuji-muji orang itu. Namanya Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, seorang dari Yaman. Dia tinggal di Yaman, dia masuk Islam juga tapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Itu juga dalil yang menunjukkan bahwa untuk masuk Islam itu kita tidak harus perlu beat, dan ada seorang imam yang melantik kita. Buktinya Uwais Al-Qarni itu. Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah walaupun dia masuk Islam. Dia tidak bisa menemui Rasulullah karena dia ingin berkhidmat kepada ibunya yang tidak bisa ditinggalkannya. Dan itu Rasulullah memuji-muji dia sampai Rasulullah pernah berkata, aku mencium nafas Ar-Rahman dari Yaman, aku mencium nafas Tuhan yang Maha Pengasih dari Yaman. Itu juga diartikan oleh orang sufi dengan takwil yang bermacam-macam ya. Karena kalau tidak kita takwilkan itu Tuhan bernafas ya, bisa sesat juga. Karena itu Pak dan Ibu, kalau ngaji di sini harus diteruskan itu. Kalau hanya ngambil paket ini saja bisa sesat itu. Rasulullah berkata kepada sahabatnya, Rasulullah memuji-muji Uwais Al-Qarni itu, kalian bakal berjumpa dengan dia, kata Rasulullah, dan kalau kamu jumpa dengan dia sampaikan salamku kepadanya. Ringkasnya cerita, setelah Rasulullah meninggal dunia pada zaman Umar ibn Khattab, Umar dan para sahabat Nabi menemui Uwais Al-Qarni dan menyampaikan salam Rasulullah. Itu Uwais Al-Qarni sampai menangis terisak-isak dan merasa mendapat kehormatan karena Rasulullah menyampaikan salam. Dan katanya itu Uwais Al-Qarni itu memang tidak berjumpa dengan Rasulullah itu secara fisik, tapi secara ruh mereka pernah berjumpa. Kemudian Uwais Al-Qarni waktu itu ikut gabung dengan Imam Ali dalam perang Siffin. Dia termasuk pengikut Imam Ali dalam peperangan itu. Ada seorang yang mendengar tentang Uwais Al-Qarni itu mau mencari-cari dia. Dia pergi ke Yaman, udah pergi, udah tidak ada. Dia kejar-kejar di padang pasir. Dia melihat ada seorang yang sedang berwudu di sungai kecil di padang pasir itu, di oase itu. Tiba-tiba dia mendekat, yang sedang berwudu itu sambil tidak membalikkan tubuhnya berkata, memanggil nama dia. Saya lupa lagi nama orang itu. Hei Fulan ibni Fulan, sekarang akhirnya kau juga berjumpa dengan aku. Kemudian orang ini tanya, siapa anda ini? Saya Uwais Al-Qarni. Bagaimana anda tahu bahwa saya itu adalah si Fulan ibni Fulan, kan? Dan ditegurnya juga dari belakang belum membalikan tubuhnya. Lalu kata Uwais Al-Qarni berkata, arwah kita pernah berjumpa. Believe it or not, ini karena ini bukan hadis. Walhasil bisa lah itu. Ruh itu berada dalam berbagai tempat. Bolehkah kita berdoa kepada ruh yang belum datang ke dunia ini ya? Boleh, tentu saja. Masalahnya kita cuma tidak bisa mengidentifikasi ya, ruh yang mana itu yang kita doakan itu, karena kan belum datang, belum ada labelnya itu. Kalau yang sudah meninggal dunia itu ada labelnya kan, Ustadz Syamsuri Rifai misalnya. Kita bisa mengatakan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat khususan akhi al-aziz
ruh Samsuri Ar-Rifai, ya misalnya syaulillahi lahum al-fatihah. Nah itu bisa ada identifikasinya. Gimana kita mendoakan kepada yang belum lahir? Kita tidak ada identifikasinya secara tertentu karena namanya pun belum ada. Walam yakun syai'an mazkuro, kata Al-Quran, tidak berbentuk sesuatu yang bisa kita sebut. Tapi ada doanya untuk yang belum datang itu, yaitu doa yang mungkin ibu-ibu juga kebanyakan udah hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, berikanlah kepadaku dari pasanganku kami orang menenteramkan hati kami, juga dari keturunan kami. Keturunan itu bukan saja yang ada sekarang yang kita lihat, tapi juga yang belum lahir. Zuriyah itu, keturunan itu termasuk mungkin sekian ribu tahun yang akan datang, yang rohnya masih berada di alam sana. Kalau orang sudah mencapai usia lewat 40 tahun, kita dianjurkan mendoakan yang sudah meninggalkan kita dan yang belum datang ke dunia ini. Dalam doa yang berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu kita doakan orang tua kita dan kita doakan juga keturunan yang akan datang sesudah kita. Tuhan, bereskan jugalah keturunanku, solehkan juga keturunanku. Karena itu nanti beruntunglah ini kita yang punya orang-orang tua dulu itu yang soleh-soleh, kita pasti masuk orang yang didoakan oleh mereka, orang-orang tua yang saleh itu, karena termasuk zuriyahnya. Bahkan sebelum kita lahir mereka sudah mendoakan kita. Dan ini terakhir, ini Bapak dan Ibu-Ibu, saya akan mengumumkan lagi paket ini. Ada 3 paket tasawuf yang akan diberikan mulai minggu depan. Minggu depan itu kita mau jual undangan untuk milad tazkiyah. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak datang minggu depan, kita repot itu menghubunginya. Paket yang pertama itu pengantar tasawuf, dasar-dasar tasawuf. Pada pengantar tasawuf ini kita akan diperkenalkan dengan apa sebetulnya makna tasawuf, apakah tasawuf itu dapat dibenarkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ini buat bekal kita berdebat dengan orang-orang yang mengkafirkan tasawuf. Bagaimana perkembangan tasawuf dalam sejarah pemikiran Islam? Betulkah ada pertentangan antara para sufi dengan ahli fikih? Apa yang dimaksud dengan maqamat dan ahwal? Betulkah seorang sufi akan menyaksikan berbagai pengalaman rohani yang tidak dapat disaksikan oleh orang-orang biasa? Apa yang membedakan pengalaman rohani yang benar dengan yang menyesatkan? Itu nanti paket 1. Paket berikutnya adalah paket praktis. Ini mungkin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang pengetahuannya agamanya udah tinggi, tidak dianjurkan ikut ini. Ini paket salat, zikir, dan doa berdasarkan ayat Al-Quran. Minta tolonglah dengan sabar dan salat, sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, bagaimana caranya kita salat untuk meminta tolong itu? Karena itu di sini ada macam-macam salat hajat, solat meminta tolong. Tidak satu itu solat hajat itu, ada macam-macam. Macam-macam solat istikharah untuk memilih di antara berbagai persoalan yang kita hadapi. Salat tasbih, solat taubat, solat istighatsah, adab solat malam, kemudian bacaan ba'da solat, doa pagi dan sore. Ujungnya kita akan berkhalwat, mempraktekkan ini semua di satu tempat. Paket yang terakhir, yang baru sebetulnya, ini belum pernah diberikan sebelumnya, adalah paket mengenal penyakit-penyakit hati, termasuk berbagai pengobatannya untuk penyakit-penyakit hati itu. Seperti ibu-ibu ketahui, penyakit hati itulah yang juga kita bikin stres dalam hidup ini, menderita. Itu semua karena penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun azim. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya, dan bagi mereka siksaan yang berat. Kita ini banyak tersiksa karena penyakit hati. Kalau bapak dan ibu ikut kuliah ini, setelah selesai dari kuliah ini, kita akan menghemat banyak biaya ke dokter. Karena orang yang punya penyakit hati cenderung juga punya penyakit fisik, punya penyakit jasmania. Karena itu dengan infak sama dengan dulu, kita bisa membebaskan kerugian karena pembayaran dokter yang berlebih-lebihan. Kita akan hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Itu di dunia. Dan ini bukan untuk dunia saja seperti pendapat saya dulu, tapi juga untuk hari akhirat nanti. Kita akan membahas takabur, hasad, toma, ya, kerakusan, riya,
dan hubudunnya. Ini adalah sumber-sumber dari penyakit hati. Dari situlah bercabang penyakit-penyakit hati yang lain. Misalnya dari hasad ada dengki, ada dendam. Itu semua dimulai dari hasad. Dari toma itu akan melahirkan sifat bakhil, mementingkan diri sendiri, egoistis dan sebagainya. Sebagai buku rujukan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau perlu, ambillah Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga ya, Rub'ul Muhlikat, bab-bab yang membinasakan kita. Sudah ada terjemahnya Ihya Ulumuddin itu yang lengkap. Saya yakin kalau bapak baca terjemahan itu, bapak pusing, nggak ngerti apa yang diomongkan itu. Itu bukan hanya kesalahan otak kita, juga kesalahan penerjemah. Maksudnya menerjemahkannya betul, tapi karena betulnya jadi sulit dipahami kan, karena terjemahannya sangat harfiah ya. Orang seperti itu kalau menerjemahkan I'm running out of money, dia akan menerjemahkannya saya lari keluar dari duit ya. Jadi kita bingung kan apa yang dimaksud. Kita sudah berakhir dan kita akhiri dengan doa. Sebelum mengakhiri, saya atas nama seluruh guru dan tazkiyah memohon maaf apabila perkhidmatan saya kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك وأن تجعلك أحب إلي مما سواك وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك وشوقي إليك زائدا عن عصيانك وامن بالنظر إليك علي وانظر بعين الود والعطف إلي ولا تصرف عني وجهك واجعلني من أهل الإسعاد والقدوة إنك يا مجيب يا أرحم الراحمين. Ya Allah, aku mohonkan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta amal yang membawaku ke sampingmu. Jadikan engkau lebih aku cintai daripada selainmu. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridhamu dan kerinduanku padamu mencegahku dari maksiat atasmu. Ya Allah, anugerahkan padaku memandangmu. Tataplah diriku dengan tatapan kasih dan sayang. Jangan palingkan wajahmu dariku ya Allah.